Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hari ini kalau dihitung bulan Syawal, kira-kira sudah masuk pada tanggal ke-25, yang berarti tinggal 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang 12, yaitu bulan Ramadan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan, bulan yang senantiasa dinanti oleh kaum muslimin untuk bisa bertemu dengannya, karena bulan itu menjanjikan sekian banyak kebaikan buat kaum muslimin semua. Oleh karena itu saudara-saudara, keistimewaan apa dan keutamaan apa yang ada di dalamnya, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan apa-apa yang menjadi keistimewaan atau keutamaan bulan Ramadan, sehingga akan menguatkan keimanan kita, akan meyakinkan kita akan Ramadan itu sendiri, sehingga kita akan bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan mantap, dan pada akhirnya ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dilaksananya pelaksanaan Ramadan dengan puasa. Saudara kaum muslimin rahimahumullah, yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan puasa itu ada di bulan Ramadan, yang Ramadan merupakan rukun kepada dari agama Islam. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 111,
بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Quran Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di waktu itu di negeri tempat tinggal di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian yang kedua, saudara, bahwa Ramadan merupakan hukum Islam yang keempat. Sebagaimana Nabi tegaskan, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Islam itu dibangun atas 5 rukun, 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak Tuhan berhak yang disembah, yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Bait. Kemudian keistimewaan yang berikut, saudara, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah malam yang sangat agung, yang bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu kurang lebih dari 83,4 tahun, yang luar biasa. Di sini Allah menetapkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu, yaitu sebuah malam yang baik, lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana Allah kabarkan dalam suratnya, surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kemudian juga dikabarkan Allah dalam surat Al-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kana mudhirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Saudara, Allah telah mengistimewakan bulan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar. Untuk menjelaskan keutamaan malam barakah ini, Allah turunkan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang sebagaimana saya jelaskan di dalam saudara rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, Antakum Ramadan sahrul mubarakun Waradallahu azza wa jalla alaikum siyama wa tuftahu fi abwabu samra wa tughlaqu fihi abwabu jahim wa tuwadli fihi mardatu sayyatin Allahu fihi lailatul khairul alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Bulan Ramadan telah tiba menemui kalian, bulan penuh barakah. Allah wajib
wajibkan kepada kalian berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, setan-setan durhaka dibelenggu. Padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia terhalang mendapatkan kebaikannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Saudara muslimin rahimahullah, dan kaitannya dengan Ramadan itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man qama ila qadri imanan wa ihtisaban, mungkin ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah, sidang Jumat yang berbahagia. Keistimewaan yang pertama, Allah menjadikan puasa dan sholat pada bulan itu yang dilakukan dengan keimanan dan mengharapkan pahala sebagai sebab diampuninya dosa orang yang melaksanakan. Bagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah yang sesungguhnya Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, mungkin Allah taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi penuh dengan iman dan penuh dengan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri menunaikan salat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Umat Islam telah sepakat ijma akan sunnah yang berkaitan lain yang disebut dengan sholat tarawih. Maka dari itu semoga kita diberi kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan berbagai amalan di bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan yang kelima, saudara, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Ila ja'a Ramadan ketika abul jannah memberikan Allahna masuk jadi sayyi. Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan-setan membelenggu. Alhamdulillah, kalau kita pada hari itu, pada bulan itu bisa melaksanakan sebuah ibadah, karena insya Allah tidak terhalang kecuali dengan nafsu kita sendiri. Saudaraku, kemudian yang kedua, pada setiap malam bulan Ramadan ada yang Allah bebaskan dari siksa neraka. Hal ini dalam riwayat Ahmad, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, pada setiap waktu berbuka, Allah ada orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka. Hal ini dikatakan Muji berkata sanadnya dalam keadaan sahih yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani radhiyallahu anhu. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah, sedangkan keistimewaan itu adalah bahwa puasa pada bulan Ramadan merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa yang lampau sebelum Ramadan jika dosa-dosa besar itu dicabut. Bagaimana terdapat dalam riwayat Muslim bahwa Nabi Allah Muhammad SAW menyampaikan, "As-salawatu khamsu wa jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadana maka faratu ma bainahuma ila astadaka al-kabar." Dari sholat ke sholat yang dimawar, dari Jumat ke Jumat yang berikut, dari Ramadan ke Ramadan berikut,
Semua itu sebagai kafar, sebagai penghapus dosa di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa-dosa yang kemudian yang ke-8, bahwa Ramadan senilai puasa 10 bulan. Oke, yang terjadi yang menunjukkan hari itu adalah riwayat Sahih Muslim nomor 1166 dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata bahwa barang siapa berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang masa, puasa sepanjang. Kalau satu kebaikan dalam selain siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama dengan 10 bulan, sampai 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, yaitu berpuasa pada 6 hari bulan Syawal, hari itu sama dengan puasa sempurna 1 tahun, 300 ditambah 6 hari 60 sehingga berjumlah 360 hari sama dengan 1 tahun. Kemudian orang-orang yang memberikan yang lain adalah pakai bersama imam, dari keluarnya bersama imam hingga selesai imam dicatat sebagiannya seperti yang lain semuanya penuh, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abu Daud dan nomor 1370 dan lainnya yang dikatakan innahu man qama ma'al imani hatta yanzura kutiba lahu qiyam, bahwa siapa menunaikan qiyam lail bersama imam hingga selesai dicatat baginya pahala yang baik semua langsung. Saudara, muslimin, masih ada beberapa peristiwa yang perlu kita paham itu saja sehingga kita dalam menghadapi Ramadan benar-benar yakin, benar-benar percaya bahwa